Tahukah kamu tentang sejarah Ki Hajar Dewantara, lebih dikenal sebagai pahlawan pendidikan Indonesia? Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Pada umur 40 tahun, beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak memakai gelar nama kebangsawanannya lagi dikarenakan beliau ingin lebih dekat dengan rakyat secara fisik maupun hatinya. Biografi Ki Hajar Dewantara memang penuh pengabdian kepada Indonesia. Sudah banyak sekali hal bermanfaat yang dilakukan oleh beliau. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ELS yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya beliau juga melanjutkan sekolah di Stovia yang merupakan sekolah dokter untuk Bumiputera. Namun, selama sekolah di Stovia, beliau tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Hal ini juga banyak diceritakan di semua buku biografi Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah bekerja menjadi wartawan di berbagai media cetak terkenal pada masa itu, seperti Midin Java, Sediotomo, The Express, KOM Muda, Pusara, Utusan Hindia, dan Cahaja Timur. Tulisan beliau di berbagai media tersebut sangat komunikatif dan kritis sehingga dapat meningkatkan semangat rakyat pada masa itu. Ketika membahas tentang biografi Ki Hajar Dewantara memang tidak pernah ada habisnya. Ada banyak sekali hal yang harus kita banggakan untuk beliau. Pada 1908, beliau aktif sebagai pengurus organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, beliau membuat organisasi sendiri bersama Dowes Dekker atau lebih dikenal dengan Dr. Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indische Partij pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang beraliran nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketika ingin mendaftarkan partai ini, mereka ditolak oleh Belanda karena dianggap menumbuhkan nasionalisme pada rakyat. Dengan ditolaknya partai tersebut, mereka akhirnya membentuk Komite Bumiputera yang digunakan untuk membuat kritik ke pemerintahan Belanda. Mereka menulis berbagai kritikan untuk pemerintahan Belanda yang dimuat di surat kabar The Express yang pemiliknya pada saat itu adalah Douwe Dekker. Dalam tulisan tersebut mereka mengatakan bahwa tidak mungkin merayakan kemerdekaan di negara yang sudah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Karena tulisannya itu, beliau dibuang ke Pulau Bangka sebagai hukuman pengasingannya oleh pemerintahan Belanda. Cerita ini banyak ditemukan di buku-buku biografi Ki Hajar Dewantara. Setelah pulang dari pengasingan dan sempat melakukan perjalanan ke Belanda, beliau akhirnya mendirikan Taman Siswa. Selama pendirian Taman Siswa ini banyak tantangan dan halangan dari pihak pemerintahan Belanda. Dengan segala kegigihannya, akhirnya Taman Siswa mendapatkan izin berdiri. Setelah masa kemerdekaan, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jika Anda mengunjungi Yogyakarta, Anda bisa mengunjungi museum yang didedikasikan untuk Ki Hajar Dewantara.